Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semuanya, para pendengar di seluruh khususnya Kecamatan Patuh yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya taklimi, puja, puji, syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dan nikmatnya yang banyak, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan. Oleh karena itu, marilah sebelum saya menyampaikan tausiah tentang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu dan Saudara, para pemirsa dan juga para pendengar, untuk kita selalu pertama monggo untuk mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, dan nikmatnya yang banyak. Selanjutnya sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, sudah hampir 1 tahun lebih kita bangsa Indonesia diuji oleh Allah berbagai macam ujian. Ada yang namanya banjir, ada yang namanya longsor, ada yang sekarang baru ramai dan menakutkan kepada kita semuanya, para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, adalah tentang adanya COVID-19 atau banyak orang menyebut tentang virus corona. Ini semua memang ujian dari Allah. Maka kita sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita harus introspeksi, nengok ke belakang. Orang Jawa mengatakan ngilu kidok, kenapa Allah memberikan ujian seperti ini? Tentunya disebabkan karena memang banyak orang-orang yang berbuat dosa dengan bangga. Juga sekarang kemaksiatan merajalela. Oleh karena itu, di saat yang sangat-sangat kita rasakan ujian Allah ini, marilah kita melaksanakan 3 hal, yaitu pertama atiullah, yang kedua wa atiur rasul, dan yang ketiga baru kita wa uli amri minkum. Karena sekarang banyak orang yang terbenggelai dininabubukan dengan 5M, antara mencuci tangan, memakai masker, dan sampai 5M itu. Tapi kadang-kadang juga banyak orang yang takut kepada pemerintah, takut kepada orang sama orang, tapi tidak takut kepada Allah. Ini semua bisa kita lakukan manakala kita adalah punya junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat ini kita peringati tentang adanya Isra wa Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, kalau kita mendengar tentang peristiwa Isra Mi'raj, di situ bisa kita lihat bahwa ternyata
bisa dikatakan satu malam itu adalah 3 alam tembus, antara alam yang khususnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naiknya ke langit, juga termasuk ada alam gaib yang malaikat Jibril sendiri tidak mampu untuk sampai ke sana. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW itu dikehendaki Allah, maka beliau bisa sampai, dan di situ adalah tidak lain telah sampai di Sidratul Muntaha, yaitu Allah memerintahkan tentang ibadah sholat. Oleh karena itu, untuk mengingat waktu, para hadirin, para jamaah, para pemirsa, Bapak Ibu semuanya, khususnya saudara kita di wilayah Kecamatan Patu, marilah kita jalankan bersama-sama dengan 5 hal. Yaitu pertama, karena inti sahabat adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa diteruskan dengan ke Sidratul Muntaha, dan ini perintah sholat, maka tepatlah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Orang mukmin beruntung itu mempunyai ciri khas, mempunyai syarat 3 atau sampai dengan 5 hal. 1, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya, membekas dalam hati dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari, bukan hanya lama sholatnya, sujud dan sebagainya. Yang kedua, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang meninggalkan atau mau menjalankan namanya membayar zakat. Yang berikutnya adalah walladzina hum fi li furujihim hafidun, yaitu orang yang memelihara auratnya, menjaga dengan kesuciannya, tidak bermaksiat. Dan yang kelima adalah orang-orang yang mau menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bisa kita lakukan khususnya pada anak-anak kita. Marilah di kecamatan kita Patu ini sudah berdiri tentang sekolah dasar yang insya Allah nanti mengarah kepada nuansa Islami. Insya Allah nanti Bapak Ibu semuanya mari kita dukung dari awal Purwomadya usahananya. Nanti kita selalu dukung dan kita masukkan anak-anak kita kepada pendidikan. Insya Allah nanti jadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan apa yang dikehendaki oleh orang tua nanti bisa menjadi idam-idaman dan bisa menjadi kenyataan. Yaitu tanamkan pada anak-anak kita 3 hal. 1, bekali dengan ilmu. Yang kedua, bekali dengan akhlak. Dan yang ketiga juga jangan lupa untuk selalu kita doakan agar anak jadi anak yang soleh, solehah, itu menjadi generasi yang Quran. Banyak salah, saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.